Di Istana Kaltika, kini diadakan pertemuan antara para pangeran untuk mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung selama 3 tahun ini. Bukan hanya orang-orang penting dan bangsawan saja yang menghadiri pertemuan tersebut. Di sini juga terlihat pangeran pertama, Kaisar von Briton, pangeran kedua, Kaizen, dan juga pangeran keempat yang kini sudah kembali, yaitu Kaisar von Briton. Mereka semua hadir, dan dengan diadakannya pertemuan kali ini ditunjukkan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kaisar Avalon berikutnya. Di sini Kaisar mulai pertemuan dengan meminta Duke Trembelin untuk memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Mengingat Duke Trembelin sangat dekat dengan sang Kaisar, menganggap siapapun yang dapat dukungan dari Duke Trembelin, maka dia akan memiliki peluang yang besar untuk menjadi seorang Kaisar. Mendengar hal itu, Kaizen tidak mempercayai ucapan Kaisar. Mengatakan, aku sangat penasaran kenapa kau tiba-tiba kembali ke sini. Apakah kau mungkin sudah menyuap Duke Trembelin? Tapi satu orang Duke saja tidak akan bisa meyakinkan semua pengikut dan para bangsawan di sini. Karena mustahil untuk menyatukan tujuan semua orang. Itulah alasan konsep keseimbangan kekuasaan itu ada. Tiba-tiba Kaisar tertawa setelah mendengar penjelasan Pangeran Kaizen. Mengatakan kalau keseimbangan kekuasaan itu kini telah hancur. Terlebih lagi penyokong kekaisaran Avalon tinggal hanya satu Duke saja. Dan tanpa Duke Agnus, semua orang hanya memikirkan fokus utamanya yaitu untuk bertahan hidup. Mendengar perkataan Kaisar membuat Kaizen menjadi sangat marah. Menyadari kalau semua ini adalah siasat rencana licik dari Kaisar. Sebelum terjadi perdebatan yang panjang, kini tiba-tiba seorang prajurit langsung masuk ke dalam pertemuan. Mengatakan kalau dirinya membawa sebuah kabar darurat. Yang mana seketika Kaizen tersadar, Kaisar telah melakukan sesuatu kepada keluarga Agnus yang dipimpin oleh Babel, mengatakan apa yang kau perbuat kepada keluarga Agnus. Kini Kaisar mengatakan, apakah kau sudah mengerti kalau dunia sudah berubah? Di sini Pangeran Kaisar mempersilahkan prajurit tersebut untuk memberitahukan berita darurat apa yang ingin disampaikan. Namun sebelum prajurit itu memberitahukan, kini Ikarus dan kawan-kawan tiba-tiba datang. Mengatakan kalau kami memiliki pesan yang datang dari tuan kami, yaitu Joshua Sanders. Dan dia berkata, sampai ketemu lagi di Bloody Battle of Bercher pekan depan. Dan karena itulah tunda keputusan tentang siapa kaisar berikutnya sampai hari itu tiba. Mendengar hal itu membuat semua yang hadir menjadi terkejut. Dengan suasana yang mencekam, yang mana semua orang kini hanya bisa terdiam. Kini Pangeran Kaisar mengatakan, bukankah Joshua sedang tidak dalam posisi untuk meminta hal itu? Mengingat rumor yang beredar di benua kalau Joshua merupakan seorang pengguna black magic. Oleh sebab itu, kalian juga menanggung hal yang sama. Tapi mengingat pencapaian yang telah kalian lakukan, aku akan mengabaikan hal itu untuk hari ini. Dan katakan kepada Joshua untuk tidak ikut campur dalam masalah Avalon lagi. Mendengar hal itu, membuat Christian berbisik kepada Chance. Dirinya sudah menduga kalau tidak ada yang mau untuk mendengarkan. Mengatakan untuk apa kita datang ke sini. Ikarus kini berbicara kalau memang benar black magic adalah salah satu hal yang tabu di benua ini. Tapi bukankah ada satu orang yang telah melanggar hal tabu itu dan untuk memanggil seorang demon? Apakah Anda mengabaikan hal itu karena pelakunya merupakan anggota kekaisaran? Mengisyaratkan pelaku tersebut adalah pangeran keempat, yaitu Kaisar. Mengatakan kepada pangeran pertama, kalau Anda mengabaikan hal itu maka reputasi Avalon akan terus ternoda. Meminta Pangeran Kaisar membuktikan jika memang tidak bersalah. Karena tujuan Lord Joshua ikut campur dalam masalah ini, karena dia akan bertarung di Bloody Battle of Bercher untuk membuktikan secara langsung kalau Lord Joshua tidak bersalah. Mendengar ucapan Ikarus, Duke Trembelin menyampaikan kepada Kaisar kalau apa yang diucapkan Ikarus memang ada benarnya. Mengingat situasi sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk menyembunyikan suatu isu. Mengatakan jika Kekaisaran Swallow dan Hubal tahu perang saudara ini sudah berakhir dan kita akan memilih kaisar yang baru, maka mereka semua akan datang untuk menyerang Avalon. Beranggapan kita juga membutuhkan sesuatu yang dapat dipercaya untuk mengalahkan mereka semua, yaitu dengan bantuan Hero King. Kini Duke Trembelin membuku kepada pangeran pertama Kaisar, meminta untuk memberikan kesempatan kepada Joshua untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Mendengar perkataan Duke Trembelin, membuat Kaisar menjadi sangat kesal. Berpikir seperti yang dirinya duga kalau Duke Trembelin sedang menyembunyikan sesuatu tentang hal ini. Bahkan dia tahu kalau Joshua masih hidup. Berpikir tapi untuk saat ini aku tidak punya pilihan lain selain menunggu kesempatan. Kini tiba-tiba Pangeran Kaizen berdiri dari tempat duduknya, mengatakan kalau dirinya juga sangat setuju dengan hal itu. Mengatakan
Mari kita tunda dulu pertemuan untuk menentukan kaisar berikutnya di hari-hari berikutnya dan memberikan kesempatan kepada Joshua untuk membuktikan dirinya. Dan sampai saat itu tiba, kita akan mengadakan gencatan senjata. Sebelum pergi meninggalkan tempat pertemuan, Pangeran Kaizen berpikir kalau dirinya berhutang kepada Joshua. Jika bukan karena Joshua, dirinya akan terjebak dengan rencana kaisar dan juga pangeran pertama. Dan setelah Pangeran Kaizen keluar, di sini juga kaisar mulai berdiri untuk izin pamit karena dirinya masih memiliki suatu urusan. Berbicara berbisik kepada Duke Trembling, aku penasaran dengan kesepakatan yang kau buat dengan Joshua. Mengatakan jangan lupa kalau akulah yang memegang cincin simbol sang kaisar, yang mana berarti diriku adalah pewarisah untuk menjadi kaisar berikutnya. Mendengar ancaman itu, Duke Trembling berbicara dalam pikirannya. Inilah sebabnya aku tidak percaya lagi denganmu kaisar. Mengingatkan Duke Trembling tentang lanjutan dari pertemuan dirinya dengan Joshua, yang mana saat dirinya mengatakan di mana Kaisar Markus sebenarnya. Di sini Joshua mengatakan kepada Duke Trembling, hanya orang yang dipanggil Heimdall lah yang mengetahui keberadaan Kaisar Markus. Yang mana mendengar perkataan Joshua membuat Duke Trembling menyangka kalau orang itulah kemungkinan penyebab dari menghilangnya sang kaisar. Dan di sini Joshua hanya tersenyum dan langsung izin pamit pergi. Membuat Duke Trembling memberitakan Joshua, mengatakan kalau kau menginginkan bantuanku, maka itu saja masih belum cukup, karena tidak ada yang bukti agar aku dapat percaya padamu. Joshua kini akhirnya berhenti dan menunjukkan suatu benda yang penting kepada Duke Trembling, mengatakan kalau kaisar pasti memiliki benda ini yang sama denganku, sedangkan simbol kaisar yang berada padaku merupakan simbol yang asli. Yang mana melihat hal itu membuat Duke Trembling sangat terkejut, mempertanyakan kenapa kau bisa memiliki benda itu. Berpikir apakah Joshua lah yang membunuh sang kaisar. Di sini Joshua memberitahukan kalau sebentar lagi para bawahannya akan segera menemui Duke Trembling. Dan sampai saat itu tiba, jika kau masih ragu akan situasi ini, cari tahu tentang Heimdall, karena dia adalah kunci untuk mengetahui semua ini. Yang mana Duke Trembling sekarang berpikir, walau dirinya sudah mencari tahu, tapi sampai saat ini, dirinya masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari Heimdall. Menganggap tergantung siapa yang memegang simbol kaisar yang asli, pedangku tahu siapa targetnya. Sambil melihat kaisar pergi, Duke Trembling kini sudah tidak percaya dengan kaisar. Keesokan paginya, di kediaman rahasia Black Queen yang sudah hancur, melihat TKP dan bekas pertarungan yang berada di mana-mana. Para Knights Independent yang sebelumnya dipimpin oleh Joshua kini melakukan sebuah ekspedisi, yang mana wakil Kapten Bison yang menemukan topeng di antara puing-puing bangunan mengatakan kalau ini adalah topeng yang dipakai oleh anggota dari Black Queen. Di sini Rangers mengatakan kalau dari yang dirinya dengar, Kaisar Markus menghilang dan juga bersamaan para Black Queen bersamanya, mempertanyakan kenapa masih ada organisasi Black Queen yang berada di sini. Kini terdengar suara seseorang yang mengatakan, sepertinya kalian mengawasi tempat ini. Yang mana melihat orang itu membuat Kenekatjes terkejut karena dirinya dihadapkan kepada Kon Ari. Kon Ari menanyakan, kenapa kalian berada di sini? Bukankah kalian seharusnya berada di istana kekaisaran? Mengatakan, apakah kalian sedang mencari pemilik yang baru? Yang mana mendengar hal itu membuat Kenekatjes marah, mengatakan kalau kami hanya kebetulan menemukan tempat ini saat sedang berpatroli. Menanyakan kenapa Kon Ari berada di sini, beranggapan apakah mungkin Kon Ari yang menghancurkan tempat ini. Menjawab pertanyaan tersebut, Kon Ari menyuruh agar tidak salah paham dulu, mengatakan kalau dirinya juga baru sampai di sini, dan di saat dirinya merasakan sebuah energi pancaran yang sangat kuat, dirinya sudah menemukan tempat ini hancur berantakan. Mengatakan, aku juga sedang berusaha untuk menemukan jejak seseorang. Yang mana tiba-tiba ekspresi Kon Ari sangat terkejut, sampai dirinya berhenti untuk berkata-kata. Dirinya merasakan suatu energi yang datang entah dari mana, yang membuat Kon Ari bergumam dan langsung pergi menghilang begitu saja. Melihat hal itu membuat Kenekatjes dan lainnya mempertanyakan kemana perginya Kon Ari, meminta Langer untuk segera mengumpulkan semua anggota. Mengetahui hal itu membuat Keneksanger bingung karena Kon Ari pergi begitu cepat. Pada saat perdebatan antara Kenekatjes dan Langers berlangsung, Viver Bison mendengar suara yang masuk melalui pikirannya, yang dimana dirinya mendengar suara telepati tersebut, yang seketika membuat dirinya terkejut, mengatakan kepada Langers kalau ada suara yang memanggil kita, dan suara itu tidak asing. Kini Viver Bison langsung berlari untuk menuju suara tersebut, meminta Kenekatjes dan Langer untuk mengikuti dirinya.
Dengan berlari sekuat tenaga, beberapa waktu kemudian, kini mereka semua berlari hingga pada suatu tempat. Yang mana kini Knights menanyakan, apakah tempatnya masih sangat jauh. Dan tiba-tiba Fever Bison langsung terhenti, karena dirinya terkejut kalau di depannya ada seorang Death Knight, yang mana itu adalah Duke Alsma. Di sini Fever Bison menanyakan, apakah kau yang memanggil kami ke sini? Namun Death Knight Duke Alsma hanya mengatakan kepada Fever Bison dan semuanya, kalau sebentar lagi Lord Joshua akan segera kembali. Apakah kalian tidak ingin mengikuti kami? Mengetahui hal itu membuat semuanya terkejut, mengatakan apakah benar Kapten akan kembali. Sementara itu di suatu tempat kini terlihat peralatan medis dan Lucia yang terbaring di tempat tidur, yang mana ada seorang F yang sedang membalut luka yang ada pada dirinya. Dan ternyata orang itu adalah Aisyah, sang Assassin King. Merasakan kalau ada orang yang berada di lingkungannya, dirinya memutuskan untuk segera keluar untuk memastikan siapa yang datang, yang mana membuat Aisyah terkejut karena di hadapannya ada Joshua Sanders. Joshua mengatakan kalau dirinya berhutang budi kepada Aisyah karena sudah menyelamatkan ibunya. Namun Aisyah malah memberikan hormat kepada Joshua, yang membuat Joshua mengatakan kalau aku sudah memberitahumu sebelumnya kalau aku bukan seorang dragon lagi. Meminta maaf kepada Aisyah karena tidak memberitahukan lebih awal. Namun di sini Aisyah mengatakan kalau perbuatannya itu masih belum cukup karena dirinya masih berhutang budi kepada Joshua. Mendengar hal itu membuat Joshua menanyakan kenapa seperti itu. Kini Aisyah akhirnya menjelaskan sekaligus berterima kasih kepada Joshua karena sudah menyelamatkan ras F dari para penyusup, yang dimana membuat Joshua akhirnya tahu apa yang Aisyah maksud. Tapi itu tidak merubah apapun karena dirinya masih berterima kasih kepada Aisyah karena sudah menyelamatkan apa yang penting bagi dirinya. Beberapa hari kemudian di Colosseum Akadi, tempat Bloody Battle of Perchers diadakan. Kini para penonton sangat antusias dengan pertandingan yang akan dilaksanakan. Dan begitu pula sang pembawa acara yang muncul pada season 1, mengatakan sebentar lagi duel Battle of Perchers yang sudah ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Terlihat di sini semua pangeran ikut hadir sesuai dengan pertemuan sebelumnya, yang mana ada Pangeran Kaisar dan juga Pangeran Kaizen. Melihat para pangeran yang akan menjadi calon kaisar selanjutnya membuat para warga menjadi sangat bersemangat. Di sini Duke Jaeger sebagai penasihat militer Kekaisaran Avalon merasa sangat aneh, mengatakan kenapa peringatan kematian Kaisar Markus kini malah berubah menjadi perayaan. Dan menjawab persoalan tersebut, Pangeran Kaisar menjawab, mungkin itu karena masyarakat merasa senang karena sekarang perang saudara kini telah berakhir. Menanyakan kepada Duke Jaeger, siapakah yang akan melakukan duel untuk pertandingan pertama. Duke Jaeger mengatakan kalau kami memberikan kesempatan pertama kepada dia yang melakukan kejahatan, yang mana membuat Kaisar menyadari apakah maksud Jaeger yang duel duluan adalah Joshua dan juga Kaisar. Membenarkan hal tersebut, Duke Jaeger beranggapan karena ini pertama kalinya Bloody Battle of Perchers diadakan secara publik dan para masyarakat sedang berada di perhatian puncaknya, yang mana Pangeran Kaisar dan juga Joshua pasti sangat menginginkan membuktikan ketidakbersalahannya masing-masing. Dan itu pasti akan menyenangkan untuk dijadikan tontonan bagi masyarakat. Mendengar pemikiran Jaeger tersebut membuat Kaisar berpikir, meskipun dia sudah memiliki gelar Hero King, tapi baru beberapa orang saja yang dapat menyaksikan kekuatan Joshua yang sebenarnya. Mengatakan kurasa, malahan kita yang memberikan terlalu banyak kesempatan bagus untuk Joshua melalui pertandingan ini. Tidak menyangkal hal itu, Duke Jaeger malah senang karena Joshua adalah pemeran utama dalam pertandingan ini. Dan dia harus membuktikannya di depan semua orang dan meluruskan kesalahpahamannya. Tapi jika dia gagal, maka tempat ini akan menjadi panggung eksekusi publik bagi Joshua. Yang mana di sini Pangeran Kaisar setuju, karena ini adalah tujuan dirinya dan juga semua pangeran yang lain. Menanyakan kepada Duke Jaeger, siapakah yang menjadi lawan dari Joshua, mengingat tidak banyak yang dapat menyaingi Hero King. Mendengar hal itu, Duke Jaeger mengatakan kalau pertempuran akan dimulai dengan Joshua melawan Komandan Imperial Knights, yaitu Komandan Rhodes yang dijuluki sebagai Lord of the Knights, dan lawan selanjutnya adalah Kon-Ari Brunstein. Tiba-tiba kini Duke Trembling muncul, mengajukan diri, mengatakan jika mereka berdua kalah, maka akulah yang akan menentang Joshua selanjutnya, yang seketika membuat Kaisar terkejut karena Duke Trembling ikut berpartisipasi. Sementara itu, di luar Colosseum, Jens dan kawan-kawan mendengar pengumuman dari sang pembawa acara,
yang mana sebentar lagi turnamen Bloody Battle of Birchers akan dimulai. Mengetahui hal itu membuat Christian menjadi sangat panik, menanyakan apakah benar Hero King akan muncul untuk mengikuti duel ini, beranggapan jika dia tidak datang maka ini akan menjadi bencana. Dengan raut wajah yang sangat cemas, Icarus juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena tombak Lugia tiba-tiba saja menghilang. Mengetahui kalau Lugia menghilang membuat Chance dan Christian menjadi sangat terkejut, menanyakan apa yang harus kita lakukan sekarang karena Lugia kini telah menghilang. Mendengar hal itu membuat Icarus sangat panik, menjawab, memangnya apa yang bisa kita lakukan? Sebaiknya kita kabur dari sini. Mendengar sang pembawa acara mengumumkan pertandingan pertamanya adalah pahlawan benua yaitu Joshua, membuat Ken seketika menjadi panik dan mengambil tombak hadiah untuk Joshua, mengatakan kalau kita tidak punya waktu lagi karena harus ada seseorang yang perlu mengulur waktu sampai Lord Joshua tiba, menganggap kalau orang yang cocok ada di sini. Sambil menyodorkan tombak hadiah Joshua kepada Christian, Chance ingin agar Paladin Christian menyamar sebagai Lord Joshua, mengatakan kalau postur tubuh Christian mirip dengan Lord Joshua. Yang mana mendengar hal itu membuat Christian menjadi bingung, menganggap apakah dirinya dapat meniru Hero King, terlebih lagi dirinya tidak pernah memegang sebuah tombak. Kini Christian mencoba memegang tombak hadiah untuk Joshua, tapi tiba-tiba tombak tersebut seketika menyala terang setelah berdekatan dengan senjata yang dimiliki oleh Christian, yang mana membuat Christian menyadari kalau tombak di depannya sama seperti senjatanya, yaitu karya sang Master Hertonya. Kini waktu semakin sempit dan di mana pembawa acara mengatakan kalau sang Hero King kini akhirnya telah tiba. Terdengar suara semua orang di Colosseum yang menyambut kedatangan Joshua, yang mana mengetahui hal itu membuat Chance dan kawan-kawan sangat terkejut. Dan betul saja, kini Joshua yang asli sudah berada di lapangan turnamen, berhadapan secara langsung dengan Komandan Rhodes. Sorakan di Colosseum terus bergema yang menandakan kemunculan Joshua setelah 3 tahun kini benar-benar terjadi dan dalam duel Bloody Battle of Birchers. Di sini tiba-tiba Pangeran Kaizen mengatakan, "Kau pikir kau sudah kabur, tapi siapa sangka kau kemari tanpa rasa malu begitu." Yang mana perkataan itu ditunjukkan kepada Pangeran keempat Kaisar von Briton yang sedang melihat pertandingan sambil berdiri di dekat kursi. Kaisar mengatakan apakah aura seorang pahlawan memangnya sangat penting dalam pertandingan, tapi mengingat di masa-masa sekarang pahlawan sangat dibutuhkan, jadi tidak heran dengan kemunculan seorang pahlawan seperti Joshua akan membuat semua orang bersorak. Berpikir kalau panggung yang kuinginkan kini sudah siap, dan sekarang tunjukkan padaku apa yang sudah kau siapkan. Di sini Joshua menyadari keberadaan Pangeran Kaisar, namun kini Komandan Rhodes mengatakan kalau dirinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, menanyakan apakah Joshua di depannya adalah Joshua yang dirinya kenal, karena Joshua sudah banyak berubah. Di sini Joshua mengira kalau Komandan Rhodes akan pensiun dan menyerahkan posisi tersebut kepada Velmon, yang mana Komandan Rhodes langsung menjawab kalau dia tidak ingin mengambil posisi ini sebelum kau kembali, dan karena berkatmu, dia kini menjadi giat berlatih sampai hari ini dan menjadi kuat secara perlahan. Di tengah perbincangan tersebut, kini tiba-tiba Kon Ari muncul, meminta Komandan Rhodes untuk menghentikan basa-basi ini, karena dirinya berhutang banyak kepada Joshua, yang mana maksud Kon Ari adalah untuk melakukan duel kembali dengan Joshua. Mengatakan apa kau ingat tentang kejadian sebelumnya, lengan ini sangat berhutang budi padamu, dan sangat sulit meredakan semangat karena akhirnya bisa melihatmu kembali. Kini Kon Ari langsung menerjang untuk melawan Joshua, yang dimana melanggar peraturan dalam pertandingan, yang mana melihat hal itu membuat Komandan Rhodes berusaha untuk menghentikan Kon Ari karena saat ini belum gilirannya. Terjadi tuburukan antara serangan kedua master, yang mana menimbulkan ledakan sehingga Kon Ari memutuskan untuk mengambil langkah mundur, mengatakan kepada Komandan Rhodes, sebaiknya orang tua jangan mengganggu kecuali kau ingin pensiun hari ini juga. Dengan tetap mengabaikan perkataan Komandan Rhodes, kini Kon Ari mulai menyerang Joshua kembali, sekaligus Komandan Rhodes yang mana melihat tingkah laku Kon Ari membuat Komandan Rhodes menjadi sangat muak, menyuruh Kon Ari berhenti karena dirinya tidak akan membiarkan masalah ini menjadi lebih jauh. Mendengar hal itu membuat Kon Ari memusatkan perhatiannya kepada Komandan Rhodes, berniat untuk melawannya secara langsung, mengatakan kalau dogi penjaga yang menggonggong seperti itu hanya akan mendapatkan hukuman. Sebelum sempat menyerang Komandan Rhodes, Kon Ari sangat terkejut karena dirinya merasakan true aura yang ternyata berasal dari Komandan Rhodes.
yang mana pada saat itu juga Komandan Roach bertahan menggunakan True Auranya, yang membuat Kon Ari berpikir kalau dirinya tidak tahu Komandan Roach bisa menggunakan True Aura juga. Dan akibat serangan itu, kini Kon Ari terpental jatuh ke belakang. Setelah memperlihatkan True Auranya tersebut, Komandan Roach memamerkan kekuatannya kepada Joshua, mengatakan kalau ini adalah kekuatan yang baru dirinya kuasai, beranggapan kalau dirinya berbeda daripada yang dulu, yang dimana dengan pede Komandan Roach berpikir dapat mengalahkan Joshua. Tepat pada saat itu, Kenny Chance muncul dengan tombak di tangannya, memberitahukan tuannya untuk menangkap tombak ini. Dengan segenap kekuatannya, Chance kini melancarkan lemparan yang sangat kuat ke arah Joshua, yang seketika Joshua sadar dan langsung menangkap tombak pemberian tersebut dengan sangat mudah. Yang mana pada saat itu, akibat lemparan dari Chance yang dihentikan oleh Joshua, menimbulkan sebuah efek serangan yang dihasilkan, yang mana mengenai True Aura milik Komandan Roach dan langsung menghilangkannya. Di sini Joshua menanyakan kepada Chance, mengatakan kenapa kau melemparnya dengan begitu keras? Apakah kau ada masalah denganku? Menjawab perkataan itu, Chance hanya dapat mengatakan kalau dirinya dan Ikaros menindukkan kedatangan Joshua, dan itu sudah sewajarnya. Kini Joshua mengatakan hal yang sama, yang mana Kon Ari yang melihat hal itu menjadi cukup kesal karena dirinya duluanlah yang sudah menunggu Joshua di sini, meminta Joshua untuk memperhatikannya. Mengetahui hal itu, Joshua hanya mengatakan kalau dirinya datang ke sini bukan untuk melakukan duel, yang mana membuat Kon Ari seketika terkejut dengan perkataan Joshua, menanyakan apa yang dimaksud. Joshua kini dengan lantang mengatakan kepada semuanya kalau dirinya datang hari ini untuk mencapai tujuan yang telah dijanjikan, meminta semua orang untuk mendengarkan baik-baik, karena hanya ada satu alasan kenapa dirinya berada di sini, yaitu untuk menjadi seorang Kaisar Avalon. Yang mana mendengar hal itu, semua orang seketika menunjukkan ekspresi yang berbeda, yang mana ada yang terkejut dan ada yang beberapa memiliki pemikirannya sendiri. Di sini para masyarakat Avalon yang mendengar pernyataan dari Joshua menjadi sangat terkejut karena Joshua saat ini bukan membuktikan ketidakbersalahannya, melainkan mengumumkan dirinya akan menjadi kaisar yang baru. Melihat hal itu membuat Kon Ari kini tertawa sangat kencang, mengatakan kepada Joshua kalau Joshua tidak pernah berubah, selalu membuat dirinya bergetar saking semangatnya, mengatakan aku menjadi semakin sadar kalau saat ini tidak ada seorang pun di Avalon yang dapat menghentikanmu. Menyarungkan pedangnya kembali sambil berbicara kalau saat ini aku undur diri saja dan senang bertemu denganmu. Mengetahui kalau Kon Ari mundur membuat Komandan Roach mempertanyakan apa yang Kon Ari bicarakan. Kenapa Kon Ari membiarkan perkataan Joshua yang sudah termasuk ke dalam pengkhianatan kepada keluarga kekaisaran. Namun membalas perkataan tersebut, Kon Ari mempersilahkan agar Komandan Roach menangkapnya sendiri, mengatakan meskipun kau sangat yakin dengan kekuatanmu itu. Yang mana seketika membuat Komandan Roach tercengang dengan perkataan Kon Ari, mengingat dirinya juga akan kalah jika melawan Joshua. Kini sebelum Kon Ari pergi undur diri, Joshua mengatakan kalau dirinya tidak pernah melupakan nasihat dari Kon Ari, yang mana pada waktu itu mengenai Dukagnus yang sangat berbahaya dari sang kaisar. Mendengar hal itu seketika membuat Kon Ari tersenyum dan berkata kepada Joshua melambaikan tangannya, mengatakan kalau aku berharap pilihanmu akan membawa keuntungan pada banyak orang. Dan kini Kon Ari meninggalkan tempat pertandingan. Di sini Ikaros dan Chance yang melihat tuannya kini sudah kembali, membuat mereka sangat senang, menganggap kalau Joshua sama seperti sebelumnya, melakukan cara yang tidak biasa dan bertindak seorang diri. Pangeran Kaizen yang kini tiba-tiba berdiri mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh para Crack. Di sana ada seorang pengkhianat yang menyatakan pemberontakan kepada keluarga kekaisaran, menyuruh para Crack tersebut untuk menangkap Joshua sekarang juga. Kini Joshua menggunakan aura force-nya untuk mengumumkan kepada semua orang secara langsung menggunakan telepatinya, mengatakan kalau acara ini dibuat untuk mengenang kematian Kaisar Markus dan untuk mengembalikan kekaisaran Avalon dengan menunjuk kaisar selanjutnya. Yang mana mendengar hal itu membuat Pangeran Kaizen menjadi kesal dan mempertanyakan Joshua, mengatakan memangnya apa urusanmu dengan hal ini? Kau hanya seorang kriminal yang dianggap sebagai drag mage oleh semua orang dan menjadi musuh publik di benua ini. Dengan Pangeran Kaizen yang terus mengoceh tanpa henti, yang membuat Joshua menekankan intimidasi auranya kepada Pangeran Kaizen dan mendekatinya, yang seketika membuat Pangeran Kaizen menjadi terdiam. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya punya hak untuk mengisi singgasana dalam kekaisaran, mengatakan karena ibuku bernama Ashirufan Briton,
yang mana berarti darah Briton mengalir di dalam diriku. Dan sesaat setelah Kaisar Markus menghilang, ibuku diculik oleh organisasi Black Queen, menanyakan kepada Pangeran Kaisar apakah sang pangeran akan menyangkal kebenaran ini. Melihat ke arah pangeran, Kaizen tidak percaya dengan apa yang Joshua katakan. Beranggapan memangnya ada orang yang akan percaya dengan cerita bohongan seperti itu. Memberitakan para Knights untuk menangkap Joshua. Kini para Knights hendak mengeluarkan senjatanya, yang seketika Duke Trembling memerhentikannya, memberikan pertanyaan kepada Pangeran Kaisar, apakah yang Joshua katakan itu adalah kebenarannya. Namun di sini Pangeran Kaizen masih menentang hal itu, menegaskan kepada Duke Trembling kalau tugas Duke Trembling adalah untuk melindungi keluarga kekaisaran, mengatakan kalau Camilla yang memutuskan untuk kebenaran itu. Kini akhirnya Pangeran Kaisar mengakui kalau dirinya tidak tahu bibinya tersebut telah diculik, karena dirinya juga baru tahu kebenaran tersebut setelah Kaisar Markus menghilang. Dan sebagai anggota kekaisaran, dirinya sangat menyayangkan hal itu. Di tengah perbincangan tersebut, Kaisar mengatakan, meski apa yang kau katakan itu benar dan kau punya hak untuk mengambil alih singgasana, tapi semua itu tidak akan berarti apapun, karena semua perebutan tahta ini dari awal sudah tidak ada artinya, karena Kaisar Markus sudah menentukan siapa yang menjadi penerusnya. Sambil mengeluarkan simbol kekaisaran, Kaisar mengatakan kalau penerus tersebut adalah diriku. Yang mana mengetahui hal itu membuat Pangeran Kaisar dan Pangeran Kaizen sangat terkejut melihat cincin yang dikeluarkan Kaisar yang merupakan simbol milik Kaisar Markus. Merasa selama ini mereka berdua telah dipermainkan, yang membuat Pangeran Kaizen kini menjadi sangat marah, mengatakan kalau jika sudah ditentukan, kenapa kita harus melakukan semua ini? Yang membuat kini akhirnya Kaisar membongkarkan semuanya, meminta Joshua untuk menghentikan ini semua karena dirinya lah menjadi penerus Kaisar yang sah. Menanyakan kepada masyarakat Avalon yang hadir, memperlihatkan cincin Kaisar Markus yang menjadi penanda kalau sang Kaisar sebelum meninggal telah memilih penerusnya untuk mengurus tahta. Dan orang itu adalah diriku, Kaisar von Briton. Yang mana seketika kini para warga mulai menjadi sangat panik, terpengaruh oleh ucapan Pangeran Kaisar, menganggap kalau Kaisar adalah penerus yang sah karena memiliki simbol dari Kaisar Markus. Kini para masyarakat Avalon mendukung Pangeran Kaisar agar peperangan saudara cepat selesai. Sorakan di mana-mana yang membuat Joshua hanya bisa terdiam. Di sini Pangeran Kaisar mulai menyinggung kembali, merasa kalau dirinya sudah berkuasa penuh, mengatakan kepada Joshua kalau apa yang dibutuhkan masyarakat bukanlah seorang pahlawan, tapi adalah penyelesaian masalah dan semua itu ada di tanganku. Mendengar perkataan Kaisar membuat Joshua kini mulai menyeringai, hendak mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya, yang ternyata hal itu merupakan cincin yang sama yang sedang dipegang oleh Kaisar, mengatakan kalau cincin seperti itu aku juga punya satu. Melihat hal itu, seketika membuat Kaisar sangat terkejut melihat cincin Kaisar yang sama berada di tangan Joshua. Kini Joshua mengatakan memang benar orang-orang membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan, tapi yang mereka inginkan yaitu rasa aman. Mengatakan bagaimana jika orang itu bukan hanya seorang kaisar saja, tapi juga merupakan seorang hero. Mengumumkan kepada masyarakat Avalon kalau Kaisar Markus meninggalkan wasiat tersebut kepada dirinya untuk menjadi pewaris yang sah. Dan itu adalah diriku, Joshua Sanders. Yang mana melihat adanya kedua cincin simbol kaisar yang sama, membuat para warga terkejut sekaligus bingung, mempertanyakan kenapa ada dua segel kekaisaran. Tapi karena para warga mengetahui yang menjadi penerus kaisar selanjutnya adalah seorang Hero King, yang membuat mereka semua kini bersorak untuk Joshua, menganggap Joshua sebagai kaisar yang baru. Dan seluruh Kolosium kini memuja nama Joshua. Di sisi lain, Kaisar yang mengetahui hal itu menjadi sangat terkejut. Bagaimana bisa Joshua memiliki segel kaisar yang sama? Apakah dia tahu akan menjadi seperti ini? Melihat Kaisar yang panik, membuat Pangeran Kaizen tertawa sangat kencang, mempertanyakan kemana sikap dirimu yang sangat yakin saat tadi. Kupikir kau punya kartu as, tapi ternyata kartu asmu dimainkan oleh Joshua. Mengatakan kepada semua orang, menganggap karena sekarang ada dua segel kekaisaran di sini, kita tidak tahu mana yang asli atau yang palsu. Yang dimana pernyataan Joshua saat ini belum bisa dipastikan, menjelaskan kalau kita tidak dapat menentukan kaisar yang baru hanya dengan dari popularitas saja. Memberikan pilihan kepada Joshua, apakah Joshua harus membunuh semua orang dengan darah Briton dan para bangsawan untuk mengambil tahta? Joshua menjawab kalau tadinya aku berpikir seperti itu untuk memusnahkan kalian, tapi masih ada beberapa cara lain, yaitu menggunakan Magic Tower.
mengatakan dengan kita meminta bantuan dari Magic Tower yang telah membuat segel kaisar secara langsung, pasti mereka juga akan tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Tapi mungkin saja akan memakan waktu sekitar 3 hari. Jika informasi itu tersebar, maka akan banyak resiko yang akan terjadi nantinya. Kini Pangeran Kaisar langsung menjawab hal itu, mengatakan kalau itu sudah sangat cukup. Karena siapapun yang menjadi kaisar selanjutnya tetap harus menyelesaikan masalah yang akan terjadi nantinya. Dan karena waktunya sudah ditentukan, kita akan bertemu lagi pada hari itu. Kini Pangeran Kaisar langsung meninggalkan tempatnya. Melihat Pangeran Kaisar pergi, membuat Pangeran Kaizen berpikir kalau ini adalah cara yang tepat untuk mundur. Mengingat Duke Trembling juga membiarkan tingkah laku Joshua. Akan lebih baik kita mengulur waktu terlebih dahulu. Mengatakan kepada Kaisar, entah apa yang terjadi, yang pasti salah satu akan kalah. Lebih baik kamu mempersiapkan apa yang akan terjadi 3 hari lagi. Atau mungkin menghilang seperti yang kau lakukan 3 tahun yang lalu. Yang mana mendengar ejekan tersebut membuat Kaisar menjadi sangat kesal. Berpikir kalau Heimdall lah yang memberikan cincin ini kepada dirinya. Mempertanyakan apakah dia berkhianat. Tapi itu tidak mungkin, karena jika Heimdall berkhianat, maka dirinya akan menyadari hal itu. Atau kecuali yang dikatakan Heimdall dari awal adalah sebuah kebohongan. Mengingatkan dirinya kembali saat pertemuan dirinya dengan Heimdall sejak hilangnya Kaisar Margus. Di sini Heimdall mengatakan kalau 3 tahun seharusnya sudah cukup, yang membuat Kaisar penasaran tentang apa yang dimaksud oleh Lord Heimdall. Kini Heimdall mengatakan kalau dirinya sudah membuat keputusan, menyuruh Kaisar untuk memberitahukan kepada para pengikut untuk melenyapkan keluarga Duke Agnus dan kediamannya dalam beberapa hari ke depan. Yang mana mendengar hal itu membuat Kaisar ragu. Namun Heimdall mengatakan kalau ini tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena kita harus menyingkirkan keluarga Agnus untuk melemahkan kekuatan para pangeran. Karena jika keluarga Agnus tiada, maka para pangeran akan menjadi terguncang. Memberitahukan Kaisar, setelah kau mendapatkan kepercayaan kepada pangeran pertama, maka lancarkan serangan terakhir. Di sini Heimdall memberikan Kaisar sebuah cincin, yang mana dirinya tersadar kalau cincin itu milik Kaisar Markus, yang membuatnya sangat terkejut mengetahui kalau cincin ayahnya, yaitu Kaisar Markus, berada di sini. Mempertanyakan kepada Heimdall dari mana cincin ini diambil. Di sini Heimdall mengatakan, memangnya siapa lagi yang selalu membawa benda itu, yang mana membuat Kaisar menduga sesuatu. Membenarkan hal tersebut, Heimdall mengatakan kalau tebakanmu memanglah benar, karena akulah yang telah membunuh Kaisar. Terlihat orang yang selama ini merupakan sosok dari Heimdall yang terus bersembunyi, yang ternyata sosok identitas aslinya adalah Duke Agnus. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini, yang dimana sangat plot twist sekali, karena ternyata Duke Agnus kini masih hidup dengan melakukan sebuah penyamaran dengan identitas barunya, yaitu sebagai Heimdall, untuk mengelabui Kaisar dan melancarkan rencana besarnya, yang mana tidak lain dan tidak bukan ada hubungannya dengan kisah masa lalu Duke Agnus pada part kelima sebelumnya, yang bahkan kita tidak duga kalau semua ini adalah settingan yang diatur oleh Duke Agnus untuk balas dendamnya kepada kekaisaran. Jadi itulah jadinya jika kalian seperti Pangeran Kaisar yang memiliki seorang idola yang sangat dipuja, yang ternyata adalah bokapnya Joshua, yang dimana selama ini Duke Agnus diam-diam ternyata menghanyutkan berotak sengku sampai bikin plot seperti ini. Oke, itu dia pembahasannya sampai di sini. Jika kalian mau diupload video part terakhir berikutnya, langsung aja like dan komen yang banyak agar Jimmy semangat untuk membuat part terakhirnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sehat selalu. Bye bye.